sahbihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dewan hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Founding Father Indonesia telah menyadari betapa pentingnya pengembangan karakter dan soft skill bagi kemajuan sebuah bangsa. Dengan tegas, sang proklamator Insinyur Soekarno menyatakan karakter building harus diutamakan jika Indonesia ingin menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang terhormat dan bermartabat. Maka hadirin, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Membangun Generasi yang Berkarakter. Terlebih dahulu, mari kita dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 sebagai berikut. Inilah pembentukan sebuah karakter, sebuah keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan seseorang bersikap, berucap dan bertingkah laku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Profesor Dr. Ki Supriyoko menuliskan bahwa Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara memandang sebuah karakter adalah budi pekerti. Maka hadirin, sangat penting dalam pendidikan harus berbasis karakter. Kecerdasan memang diperlukan,
Namun karakter juga harus diutamakan, sebab dengan budi pekerti yang baik, manusia akan menjadi pribadi yang tangguh dan bermartabat. Melihat kenyataan saat ini, khususnya generasi muda, sangat memprihatinkan. Kecek di tangan mulai mengikis budaya, saling sapa antar sesama, Senyum ceria ketika berjumpa, berganti acuh tak acuh. bahkan Pertikaian sering terjadi karena berita hoax yang mudah disebarluaskan. hadirin yang dirahmati oleh Allah, sering kita saksikan sebuah fenomena permasalahan di tengah-tengah masyarakat kita. Di antaranya, Pertama, berita hoax semakin masif. Kedua, banyaknya kasus bullying. kasus belakangan ini masih hangat dalam ingatan kita. Kasus penusukan ulama karismatik di Indonesia. Syekh Ali Jaber di majelis ilmu ini menunjukkan betapa sakitnya karakter remaja pemuda saat ini. Ini adalah permasalahan degradasi moral anak bangsa. Jika permasalahan ini dibiarkan mengalir tanpa ada arahan, bisa dipastikan 10, 20 atau 30 tahun yang akan datang, keberobokan moral pasti akan terjadi. Membentuk masyarakat yang baik akan menjadi kunci dasar suatu negara untuk menjadi kuat dan besar. Dunia mengakui bahwa Indonesia dikenal dengan akhlakul karimahnya, sopan dan jujur tutur katanya. Tetapi saat ini arus globalisasi semakin deras telah mempengaruhi moral anak-anak negeri. Perlahan namun pasti ini akan terjadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kami terkesan dengan pidato Bapak Insinyur Soekarno. Beliau mengatakan bahwa Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan ku jauh Semeru dari akarnya. dan beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Artinya betapa besar pengaruh generasi penerus bangsa untuk terus mewarnai peradaban bangsanya. Sejarah telah mencatat tentang sebuah negara yang hancur akibat rusaknya akhlak. Ji Toynbee di dalam bukunya A Study of History, di mana buku tersebut telah mengeksplorasikan jatuh bangunnya 28 peradaban yang berbeda. Ia menuliskan bahwa Ada sebuah negara besar, yaitu Roma. Ia memiliki peradaban yang maju. lalu hancur disebabkan karena rusaknya akhlak penduduknya, dimulai dari raja jelata sampai pejabat negara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, melihat kenyataan saat ini, kita harus bangkit membenahi karakter anak bangsa dengan mengikuti suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memberikan tuntunannya di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun
menunjukkan contoh suri tauladan Rasulullah dalam membangun akhlak umatnya. Beliau membangun akhlak dengan keteladanan, baik akhlak kepada Allah, Akhlak terhadap sesama, dan akhlak kepada makhluk Allah yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari uraian ini dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, membentuk generasi yang berkarakter adalah sebuah keniscayaan dan tanggung jawab kita bersama. Kedua, akhlakul karimah harus menjadi pondasi dasar dalam pembentukan karakter. Dan ketiga, pesan-pesan Al-Quran dapat mempercepat lahirnya sebuah karakter yang baik, santun, dan menyejukkan. Ku terbangun lagi di pagi yang sepi, penuh korupsi dan empati. Kenapa semuanya jadi begini? Kasus seperti ini selalu terjadi. Tak perlu khawatir yang akan terjadi. Kita semua pasti bisa melalui. Mari bangkit mulai dari diri sendiri. Satukan hati kita untuk negeri ini. Ha 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 ho. Yuk juminten ketiban klopo, Cak Prine junjung mejo. cekap sak meten MSK kita. Mugi berkah ingkang kalian sedaya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal aidha wal inayah. Summa salam.